Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Taruni Muda Niputu Tiara Saraswati dari program studi Lalu Lintas Udara Angkatan ke-26, nomor absen 16. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu alat navigasi yang bernama Distance Measuring Equipment atau biasa disebut DME. Tugas ini saya buat untuk menyempurnakan penilaian mata kuliah Radio Aids to Air Navigation. Sebelum membahas materi mengenai DME, saya ingin berterima kasih kepada dosen mata kuliah Radio Aids to Air Navigation yaitu Mas Wildan yang telah dengan sabar membimbing. Apa itu Distance Measuring Equipment? Distance Measuring Equipment atau yang disingkat DME merupakan sebuah alat yang memberikan informasi jarak dan posisi pesawat terbang dengan ground station. Ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui sebelum mempelajari lebih dalam tentang DME, yaitu DME biasanya digunakan bersama dengan VOR untuk saling melengkapi dengan daya yang dikeluarkan sebesar 1000 watt. DME bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pesawat mengenai jarak terhadap stasiun VOR atau DME di darat. VOR memberikan informasi sudut atau arah dalam bentuk derajat, sedangkan DME memberikan informasi jarak dalam bentuk nautical miles. Oh iya, perlu kita ingat bahwa sistem DME terdiri dari pemancar dan penerima pada pesawat terbang yang disebut interrogator, sedangkan pemancar dan penerima di darat yang disebut transponder. Sistem DME terdiri dari 3 komponen dasar. Yang pertama, antena DME di badan pesawat. Nah, dapat kita lihat ya di bagian bawah badan pesawat yang dilingkari merah. Yang kedua, indikator DME di kokpit pesawat. Maksud dari gambar ini adalah jarak pesawat dengan stasiun DME yaitu 92,4 nautical miles dan frekuensi DME-nya yaitu 112,3 MHz. Nah, kalau yang ini, jarak pesawat dengan stasiun DME yaitu 107,9 nautical miles, ground speed pesawatnya 250 knots, dan waktu untuk sampai ke stasiun DME yaitu 25 menit. Perlu kita ingat bahwa di sini jarak dinyatakan dalam nautical miles, ground speed dinyatakan dalam knots, dan waktu untuk pesawat sampai ke stasiun DME dinyatakan dalam satuan menit. Yang ketiga, antena DME di ground. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip DME yang pertama. Pesawat memberikan pertanyaan berupa kode yang terdapat pada interrogator pesawat yang akan dikirimkan kepada DME. Pertanyaan dari interrogator pada pesawat tersebut kemudian akan men-trigger atau memicu DME akan mengirimkan pulsa jawaban pada pesawat dengan frekuensi yang berbeda. Kemudian, pesawat mengetahui jarak dari DME berdasarkan perbedaan waktu antara sinyal yang dikirim oleh pesawat dengan sinyal yang diterima oleh pesawat yang kemudian dinyatakan dalam nautical miles. DME bekerja pada bidang ultra high frequency atau disingkat UHF antara 962 MHz dan 1213 MHz. Band frekuensi tersebut terbagi menjadi 252 channel, yaitu 126 channel X dan 126 channel Y. Frekuensi masing-masing channel adalah 1 MHz. Bagaimana cara kerja DME? Pertama, sepasang pulsa dengan panjang pulsa tertentu dipancarkan oleh transmitter dari pesawat terbang, yang disebut sebagai sinyal pulsa penanya atau pemeriksa. Setelah sepasang pulsa tersebut diproses oleh ground station atau kita sebut transponder, sehingga menjadi sepasang sinyal pulsa jawaban atau sinyal replay, kemudian secara otomatis
Ground station memancarkan kembali sepasang pulsa jawaban tersebut sebagai sinyal jawaban ke pesawat. Lalu pesawat terbang mendapatkan kembali sepasang sinyal pulsa sebagai jawaban dari ground station yang diproses menjadi bentuk jarak dalam nautical miles. Perlu kita ingat, antara frekuensi sinyal interogasi dan sinyal jawaban selalu berbeda 63 MHz. Apa saja keuntungan DMI? Yang pertama, DMI sangat akurat dalam memberikan informasi jarak ke rentang miring. Yang kedua, ground station mampu menjawab pulsa interogasi 100-200 pesawat secara bersamaan. Dan yang ketiga, jarak yang bisa didapat oleh interrogator pesawat ke DMI di darat adalah 200 nautical miles. Di samping keuntungan, tentunya terdapat juga kerugian. Apa kerugian DMI? Pulsa interogasi yang diharapkan adalah yang langsung dari antena DMI di pesawat ke antena DMI di darat. Namun, pulsa interogasi tersebut bisa saja dipantulkan oleh gedung, bangunan, atau apa saja yang menuju DMI di darat, sehingga DMI di darat tidak akurat dalam memberikan pulsa balasan. Sekian mengenai materi DMI yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa tugas ini jauh dari kata sempurna. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kalimat. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.